Halo, jumpa lagi dengan kita di podcast Baswara, Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, di Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Di episode kali ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami tentang inisiatif dari anak-anak muda di Ambon untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar dan terus mengedukasi orang-orang untuk hidup bijak dalam penggunaan plastik. Menariknya lagi, dengan nasabah yang sebagian besar adalah anak-anak di lingkungan daerah Wailete, Kota Ambon. Bersama saya telah hadir Jo Manuhua. Beliau adalah pendiri dari Beta Bank Sampah, sebuah komunitas yang berdiri secara legal sejak tahun 2018 dan memberikan layanan bank sampah untuk mendorong anak usia dini peduli lingkungan dengan mengajak anak-anak menabung di bank sampah. Halo Kak Jo, bagaimana kabar? Halo, selamat siang Kak. Kabarnya baik, luar biasa. Luar biasa. Walaupun Ambon panas sekarang. Iya, terima kasih sebelumnya sudah menerima ajakan kami untuk berbagi inspirasi di podcast Sama-sama Kak. Senang sekali Kak. Nah, dari namanya ini kan Beta Bank Sampah. Bank di sini secara khusus menampung bekas kemasan yang berbahan plastik, kalau nggak salah ya, dari beberapa referensi-referensi yang saya baca tentang Beta Bank Sampah ini. Nah, ide untuk membuat bank sampah ini sendiri dari mana sih, Jo, untuk membuat bank sampah ini di Kota Ambon? Sebelumnya itu silahkan Jo memperkenalkan diri dulu ya. Oke, selamat siang rekan-rekan semua, dan terima kasih buat Yayasan Bakti. Senang sekali karena boleh diajak untuk berbagi bersama. Jadi, perkenalkan nama saya, kalau nama lengkapnya Georgie Alfa Manuhua. Nah, biasa dipanggil Jo atau Kak Jo. Jadi saya kalau latar belakang pendidikannya memang saya S1-nya S1 pendidikan keguruan. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa harus punya inisiasi untuk buat bank sampah. Jadi ceritanya mungkin agak unik sih sebenarnya Kak, karena dari 2015 sampai 2017 itu Beta sudah terlibat di kegiatan-kegiatan aktivitas komunitas lingkungan di Kota Ambon. Nah, jadi sering ikut itu di 2017 itu tiba-tiba muncul suatu pikiran yang sangat mengganggu di hati. Saya senang mengatakan kalau saya itu sedang koslet gitu. Ya, saya sedang koslet karena apa yang saya lakukan di luar itu lupa untuk lakukan di lingkungan saya sendiri gitu. Senang membersihkan lingkungan atau pantai, pesisir pantai, sungai di tempat lain, padahal rumah saya itu di sebelahnya sungai, 150 meter ke belakang itu pantai. Jadi di 2017 itu tiba-tiba ada suatu gerakan dalam hati yang membuat saya gelisah gitu, karena saya harus membuat sesuatu untuk lingkungan saya. Nah, mulai saat itu saya mulai keluar gitu, minta pamit dari beberapa komunitas itu, karena lalu saya buat. Jadi karena di samping rumah itu sungai, itu banyak sekali sampah plastik dari aktivitas ibu-ibu beraktivitas di sungai, itu banyak sekali sampah plastik, dan kalau musim banjir semua sampah plastik itu akan ke laut. Nah, dari situ saya berinisiasi untuk mengangkat semua sampah plastik itu di sungai dan sekitar pantai. Saya angkat sampah plastik itu dari saya masih ingat itu dari Oktober 2017. Itu Oktober, November, Desember sampai Januari, 4 bulan itu saya tampung sampah plastik itu di samping rumah. Saya tampung sampah plastik di samping rumah, tidak tahu mau diapakan sampah plastik saset produk ini.
atau multi layer ini. Saya tampung selama 4 bulan itu di rumah, maka orang tua di rumah itu marah-marah. Ini buat rumah seperti tempat sampah gitu. Ini mau diapakan? Sampai mau dibakar, terus saya larang, orang tua bilang jangan dibakar gitu, jangan dibakar karena bahaya kalau bakar sampah plastik gitu. Nah, jadi saya tidak tahu ini sampahnya mau dibuat apa. Suatu di Februari, bulan Februari atau akhir Januari, saya sudah lupa persis tanggalnya, persis kapan. Itu saya keliling kota Ambon, Kak. Saya keliling kota Ambon itu mencari bank sampah yang mau membeli sampah plastik saset ini. Jadi saya keliling kota Ambon, saya cari. Terus dapat beberapa bank sampah, tapi tidak terima sampah plastiknya saset produk ini. Terus ada yang bilang, Kak, kalau katong, bahasa Ambonnya, kalau katong ambil, katong beli, terus katong mau jual di mana gitu. Katong saya untung sama sampah plastiknya ini. Akhirnya sampah itu menumpuk saja di rumah. Nah, Kak Jo itu sering itu nonton pengolahan sampah itu di YouTube. Ketemulah sama metode Ecobrik ini. Metode Ecobrik. Nah, saya terus belajar tutorial YouTube. Saya belajar tutorial Ecobriknya itu dari YouTube. Dan ketika saya tahu Ecobrik itu, Kak, sampah yang tampung selama 4 bulan itu tidak cukup loh untuk membuat 2 kursi Ecobrik yang 19 botol. Tidak cukup. Biasanya kalau saya buat Ecobrik itu saya menggunakan kemasan botol yang ukuran 1,5 liter. Nah, bayangkan ke 1,5 liter itu dia bisa tampung kalau plastik deterjen atau mie instan. Kalau mie instan dia itu butuh sekitar 700 lembar mie instan. Plastik baru penuh, bayangkan, Kak, 1 botol. Jadi bayangkan kalau saya buat 1 kursi 19 botol, itu sudah berapa banyak. Nah, di situ sampah plastiknya kurang. Nah, kebetulan di depan rumah itu halamannya agak luas, itu tempat bermain anak-anak sore. Kak Jo panggil anak-anak. Tapi tawaran pertama bagi Kak Jo itu sebenarnya agak keliru sih, karena Kak Jo tanya tawaran pertama, mau uang nggak? Iya, mau uang nggak? Terus anak-anak bilang, ya pasti mau lah, siapa yang tidak mau uang? Kak Jo bilang, mulai dari sekarang cari sampah plastik seperti ini di sungai, di pantai, di rumah, pokoknya sampah plastik di rumah-rumah adik-adik, bawa ke Kak Jo, bersih, Kak Jo hitung, Kak Jo buat buku tabungan dan tabung. Dan nanti akhir tahun itu baru bisa ambil uangnya. Mereka semangat. Jadi Kak Jo waktu pertama itu harga mereka itu 100 lembar sampah plastik dengan Rp3.000. Kak Jo pikir pasti mereka tidak bawa sampah, tidak banyak, Kak. Tiba-tiba mereka datang itu bahkan ada 1 karung, 2 karung, 3 karung, banyak sampah plastik. Dan akhirnya nombok di akhir tahun, Kak. Bayangkan ada yang sampai terima itu sampai 300.000, 200.000. Dan untung kakak saya berbaik hati itu kasih uang buat saya untuk bantu bayar anak-anak gitu ya. Ada cerita-cerita yang lucu-lucu juga, jadi harus nombok dulu untuk nombok. Itu bisa dibayangkan mereka sampai 10.000, 15.000 dalam berapa bulan itu. Mereka rajin cari sampah, sampai sampah plastik di tanah itu pun mereka ambil dan cuci bersih. Sebenarnya menurut Joe dan teman-teman di Beta Bank Sampah, apa sebenarnya permasalahan utama dari pengelolaan sampah di Kota Ambon? Permasalahan utama soal sampah Kota Ambon, kalau bagi saya itu permasalahannya sebenarnya manusianya gitu. Yang utama soal manusia yang belum sadar bahwa harus buang sampah, harus pilah sampah. Beruntungnya kalau ada di Kota Ambon, sedikit cerita, Kak, di Kota Ambon itu kan ada namanya Kewang. Jadi itu Kewang itu dia ada di negeri. Jadi negeri itu seperti desa. Jadi negeri adat. Jadi kalau negeri adat itu, kalau desa dipimpin oleh kepala desa. Kalau negeri adat itu dipimpin oleh raja. Beruntung kalau negeri itu punya Kewang yang cukup baik dan berfungsi dengan baik.
Kan biasanya itu ada kewan laut dan kewan darat. Kewan laut itu dia berfungsi untuk menjaga tatanan ekosistem laut, dan kewan darat itu menjaga ekosistem di darat, di hutan dan lain-lainnya. Dan biasanya kalau masyarakat misalnya negeri buang sampah terus ketahuan oleh kewan, itu pasti diberikan sanksi gitu Kak. Kalau di Kajo permasalahan utamanya itu soal alat. Mau olah sampah plastik multilayer produk ini seperti apa Kak? Saya bilang padahal sampah ini yang paling banyak di laut, sampah ini yang paling banyak di lingkungan. Itu yang menjadi Beta Bank Sampah untuk memang konsen soal hal ini, karena kami tidak pikir mau untung mau rugi, yang penting sampah ini bisa tertangani dengan baik. Apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan oleh Beta Bank Sampah ini selain mengedukasi anak-anak untuk menabung sampah plastik? Sebenarnya dari 2017, 2018 sampai 19 itu rutin itu anak-anak itu dalam ada jadwalnya, dalam seminggu 2 kali mereka bisa menyetor sampah plastik. Nah di 2017, 2018 itu masih dengan harga Rp3.000 Kak, masih dengan harga Rp3.000. Di akhir 2018 itu sudah mulai banyak anak-anak yang tertarik untuk menjadi nasabah. Jadi sebenarnya bukan anak-anak saja Kak, sudah tertarik ibu-ibu di sungai, sudah tertarik pedagang-pedagang di kios-kios sudah tertarik. Terus Kak Jo bilang oke, boleh masuk, tapi dengan catatan tidak Rp3.000 lagi, Rp1.000. Kak Jo bilang untuk anak-anak nasabah yang pertama itu mereka masih dengan Rp3.000, karena sampai saat ini mereka sangat setia. Itu Kak Jo paling senang. Jadi 8 orang pertama itu sampai saat ini masih dihargai dengan Rp3.000, karena Kak Jo itu merupakan apresiasi buat mereka, worth buat mereka. Dan 2018 tambah 19, kalau tercatat sampai saat ini sudah 29 orang Kak. Bahkan ada yang dari luar juga, dari luar kota Ambon. Jadi kalau sudah banyak mereka telepon. Selain aktivitas di bank sampah itu, jadi selain anak-anak itu ditabung dan dapat uang mereka, itu di 2019 dari 2019 itu Kak Jo sudah bilang oke, nanti kalau sudah yang 50.000 itu sudah bisa cair, tapi tidak boleh kasih habis ya. Jadi bisa ambil 20.000 kalau mau beli, misalnya mau beli jajan tidak ada duit atau tidak ada uang, boleh ambil 20.000, tapi jangan kasih habis di saldonya. Kata semangat mereka itu untuk mengambil sampah itu yang Kak Jo lihat Kak. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang Kak Jo lakukan. Jadi ada waktu sebelum pandemi itu kita lakukan itu 1 bulan 2 kali, 2 minggu sekali. Jadi ada kegiatan senam bersama, senam sehat. Jadi senam sehat itu mengajak anak-anak nasabah dengan orang-orang tua mereka, dengan catatan mereka harus membawa sampah dari rumah itu sebagai tiket masuk. Nanti Kak Jo juga pernah buat seminggu tanpa gadget. Jadi seminggu tanpa gadget itu kita bermain permainan tradisional di depan rumah bank sampah, kebetulan luas. Jadi bermain tapi dengan catatan sore itu bawa sampah, mau berapapun bawa. Jadi kita bermain gitu. Jadi banyak aktivitas. Terakhir di pandemi, sebelum pandemi di 2019, kalau di bank sampah Ekobrik-nya Kak Jo dan teman-teman anak-anak muda sekitar itu masih buat kursi, meja. Kalau yang terakhir kegiatan kami di bank sampah itu kami lagi buat project namanya Kertas Beta Kak. Kertas Beta itu kita melihat karena di sekitar sini kan ada beberapa gereja di sini dengan aktivitas yang sampah kertasnya banyak, dan kita anak-anak muda kita kumpul dan kita mengolah menjadi kertas. Kita pakai menjadi kertas baru lagi, kita pakai pewarna, dan kertas itu akan dibagikan di kelompok belajar, taman baca, PAUD, dan TKK untuk saat ini. Jadi kita sudah melakukannya sudah 2 bulan kemarin Kak, sampai saat ini. Hasil Ekobrik yang sudah ada itu akan digunakan untuk apa? Kalau sampai saat ini ya bersyukur karena Ekobrik-nya itu ada yang tertarik beli Kak. Jadi bisa menambah uang untuk membayar tabungan anak-anak. Dan ternyata memang pembelian peminatnya cukup banyak juga di Kota Ambon.
Ambon. Ini ada kira-kira ada perubahan apa yang signifikan yang dirasakan oleh teman-teman di Beta Bank Sampah? Bersyukur karena itu selain merubah diri sendiri, itu merubah orang sekitar, terkhusus orang tua, keluarga di sini. Kak, itu butuh waktu 1 tahun Kak untuk rubah perilaku mereka. Kak Jo sangat memberikan apresiasi, sangat bangga ketika ibu, kalau mama itu kalau ke kios, ke warung, itu pulang tetap ada sampah plastik itu di tangan kiri kanannya. Gitu. Jadi sepanjang jalan itu ambil di jalan di tangan kiri kanan, dan pulang pasti sudah tahu taruh di tong besar itu khusus sampah plastik. Dan Kak Jo bilang itu luar biasa, itu sudah ada perubahan. Kalau perubahan di sekitar, kan di samping rumah itu kan sungai. Jadi kalau ibu-ibu di sekitar itu kalau mau turun, kalau ada sampah plastik, itu mereka tidak bawa lagi ke sungai, mereka taruh di kering. Karena mereka tahu pasti anak-anak bawa atau Kak Jo akan jemput di situ. Perubahan-perubahan kecil yang Kak Jo rasa kecil sih, tapi dia bisa berdampak besar. Ini apa mimpi yang ingin diwujudkan oleh Kak Jo bersama teman-teman di Beta Bank Sampah di sini? Saat ini untuk mimpinya dan sementara bekerja untuk mengejar mimpinya nih Kak, karena tempatnya sudah ada, jadi Kak Jo mau buat mulai dari sekolah gitu, minimal PAUD lah yang pertama, dan memang berbasis lingkungan. Dan Kak Jo berharap bahwa PAUD yang Kak Jo buat itu nanti gratis Kak, jadi hanya bayar iuran sama plastik Kak gitu. Dan kalau soal untuk pengolahan, kami ingin punya mesin press gitu kayak misalnya mesin press plastik gitu. Banyak sekali ini inspirasi yang sudah kita sama-sama dengarkan dari cerita-cerita Kak Jo membawa Beta Bank Sampah ini mengedukasi anak-anak, masyarakat, ibu, warga di sekitar. Terima kasih banyak Kak Jo ya. Siap Kak Ibnu. Banyak informasi dan inspirasi yang sudah dibagikan kepada para pendengar podcast. Nah, semoga apa yang menjadi cita-cita maupun visi Kak Jo bersama dengan teman-teman di Beta Bank Sampah dapat tercapai, dan segala upaya yang tengah dijalankan bisa sukses dan memberi hasil yang terbaik untuk Indonesia. Nah, pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Kak Jo Manuhua mengenai Beta Bank Sampah. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Dan jika ingin mengetahui lebih banyak tentang Beta Bank Sampah, dapat mengunjungi Instagram Beta Bank Sampah. Kami dapat dikunjungi melalui Facebook Yayasan Bakti, Instagram, dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan kami ini yang syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menyimak podcast Basuara, dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya.